kalau misalkan tercapai ke 1960. Kalau misalkan kita harga turun kena stop loss kita ke 1948, berarti kita rugi sekitar 38 pip gitu. Itu yang cara bacanya, soalnya ini ticks gitu. Ticks itu di bawah pip gitu, oke. Berarti hitungannya kalau misalkan dia 800 pips 800 ticks ya, berarti sama dengan 80 pip. Kalau ini 300 pip 300 tick itu artinya 30 pip gitu, oke. Jadi kalau kalian hitungan ticks, kalian harus buang nih satu angka di belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan mau 100 pip, berarti itu kalian tinggal ambil aja gitu. Ini kan berarti jadi 1000 ticks ya kan, jadi 1000 ticks gitu kalau 100 pip. Berarti kalian buang satu nolnya di belakang, jadi total 100 ticks gitu. Jadi ini dibaca 100 ticks, tapi intinya itu adalah 100 pip gitu. Kalau di sini baca 1000 ticks soalnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi mungkin saya buat note aja di sini supaya kalian nggak bingung ya, karena saya yakin pasti akan ada pertanyaan kalau kalian bingung gitu ya. Di sini kita hitung sini ticks ya. Ticks. Ya, di sini ticks sama dengan gini 1000 ticks ya, 1000 ticks itu 1000 ticks ya, 1000 ticks sini sama dengan 100 pip gitu. Kemudian 100 ticks sama dengan 10 pip, berarti 10 ticks sama dengan 1 pip. Nah ini catatannya gitu. Ini adalah perhitungan yang kita pakai gitu untuk pembuatan convert ya dari ticks ke pip gitu. Nah ini ya, ini penting soalnya. Jadi kalian boleh nih screenshot nih di bagian sini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ini kan untuk buy ya kan. Nah kalau kita mau sell berarti kita pakai yang mana? Nah ini perlu saya kasih catatan juga nih. Jadi kalau short ya, ini kan kita short mau buy nih, berarti sini adalah hitungan dia masuknya adalah long position sama dengan buy. Short position sama dengan sell gitu. Nah ini jangan keliru juga nih. Jadi kalau long position itu sama dengan buy, short position sama dengan sell gitu. Nah ini long position ini buy, short position itu sell, oke. Nah ini sama settingannya. Nah itu ya, kita tinggal klik juga ya, kita pilih aja nih short position, kita klik, misalnya kita mau ambil sini, tek satu, profitnya mau berapa pips, misalkan kita langsung mau atur ini, oh saya mau stop loss 300 pip 50 pip, berarti kita sih ketiknya adalah 500 tick gitu. Nah, 500 tick, soalnya kan 100 ticks itu sama dengan 10 pip. Nah kita stop loss kita maunya 50 pip, berarti di sini kita tulisnya adalah 500 tick ya. Kemudian profit kita mau berapa, kita mau ambil 100 pip targetnya, berarti kan 1/2. Berarti sini kita ketiknya adalah 1000 ticks gitu, karena untuk 100 ticks itu sama dengan 1000 ticks ya. Nah, nanti akan muncul di sini stop lossnya 50 pip, target profitnya 100 pip gitu, oke. Jadi gitu ya, ini kan dari seberapa, dari 1955 ke 1945, berarti kan 100 pip pergerakannya ya, oke. Itu untuk pengertiannya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah selebihnya ini mungkin nanti akan saya bahas juga fixed range volume ya, di video terpisah itu nanti akan saya gabungkan dengan video volume indikator itu. Nah ini kita nggak pakai, kalau ini emote lah, ini emote biasa. Ini kayak kita mau kasih emote di sini, kita mau ketawa ya kan. Misalkan profit nih, kita mau kasih emote ketawa di sini ya nggak masalah. Terus misalkan posisi stop loss, kita mau kasih emote sedih di sini ya nggak masalah gitu, oke. Nah, lanjut lagi kita ke nextnya itu di sini measure. Jadi ini sebenarnya seperti penggaris. Nah penggaris ini fungsi untuk menghitung berapa pips ya si harga ini gerak. Jadi contoh misalkan di sini posisinya 1950 ya, atau 1955 deh, 1951. Nah
kita mau hitung nih kalau turun ke bawah berapa, kurang lebih 38 pip gitu, 388. Tetap deh hitungannya akan fix ya, jadi kalian harus lihat, oh ini bukan 300 pip ini, tapi 38 pip gitu. Jadi jangan sampai keliru kalian. Kalau dia naik, oh kita lihat nih, oh stop lossnya kok, oh sorry, posisi naiknya kita akan dapat 800 pip, padahal ini adalah 81 pip gitu. Yang dihitung di trading view ini adalah ticks ya, ingat lagi ya, ini adalah ticks gitu, berbeda dengan pip. Ticks itu di bawahnya pip, jadi kita harus kasih rumus yang ini, maka saya kasih rumus yang ini ya. Jadi kita jangan terkecoh, jangan kiranya oh stop lossnya dari 1951 ya kan ke 1948, ternyata 300 pip lu stop lossnya gitu, 30 pipnya tuh di sini. Nah itu salah gitu, jangan sampai kalian terkecoh gitu, karena ini adalah hitungan ticks gitu, nggak boleh kita samakan dengan pips gitu. Jadi kita butuh buang satu angka di belakangnya supaya kita bisa hitung, oh itu sama dengan 37 pip gitu, bukan 374 pip gitu. Oke, ini untuk penggaris. Jadi kita mau tahu nih contoh ini. Nah ini contoh kita mau ukur nih, kita mau ukur ini dari sini ke sini ya. Jadi kita ukur dulu dari sini kenaikannya berapa persen. Nah 1,38% itu sekitar 267 pip. Oke, 267 pip ya. Kita harus ingat angka 5 di belakang ini ya, bukan berarti dia naik sampai 675 pip nih naiknya, sampai 2000 pip lebih ternyata naiknya. Salah gitu. Yang betulnya adalah dia naik sampai kurang lebih 267 pip, 67 pip gitu. Yang kelima ini kita buang, kita coret gitu. Jadi sekitar 267 pip ya, atau bacanya adalah kenaikan 1,38% ya, dengan kenaikan sebesar 267 pip ya. Jadi kenaikan ini 1,38 ya, dengan besaran pip 267 gitu. Oke ya, itu untuk cara bacanya, jadi jangan sampai terkecoh. Jadi itu untuk penggaris lah gitu bahasanya. Kalau misalnya kita geser ke atas ya, kalau kita geser ke atas dia akan warna biru, kita geser ke bawah dia akan warna merah gitu. Oke, lanjut lagi, kita sekarang lanjut ini. Kalau ini zoom in, jadi misalkan kita males nih zoom manual ya kan, kita tinggal geser aja gitu, blok ya, langsung gini, nanti dia langsung zoom sendiri gitu. Oke, ini untuk zoom, ini zoom outnya, ini zoom innya gitu. Nah zoom in ini kita cukup klik sebelah kiri ya kan, terus kita giniin, kita geser nih, klik kiri lagi, kita geser, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita blok aja sebelah sini, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah kemudian kayaknya udah kita blok nih ya kan, terkadang sometimes ya itu chartnya itu nggak bisa digeser. Nah contoh ya, ini kita contohin. Jadi terkadang ya si chartnya ini itu tuh kayak dia nggak bisa digeser loh, kayak dia cuma ngikutin chartnya atas, terus kalau kita ke bawah dia akan ngikutin ke bawah lagi gitu. Jadi terkadang tuh ada yang begitu. Nah kalau misalkan terjadi begitu, kita cukup ambil geser sebelah sini ya, ini kan ada nih panahnya. Nah kita geser aja sebelah sini panahnya. Kita tarik dulu ya kan, atau kita tarik ke atas dulu, baru kita bisa geser dengan leluasa seperti ini. Soalnya terkadang memang setelah kita refresh ya itu dia nggak bisa masuk, atau dia nggak bisa geser leluasa seperti ini lagi gitu. Maka kita butuh setting dulu sebelah sini ya, baru kita setting ulang lagi, lalu kita tarik balik lagi, nanti dia baru bisa akan lepas dari locknya gitu, lock si chart ini. Soalnya biasa chartnya itu di lock ya gitu, di lock nggak bisa geser, jadi cuma ngikutin chart begini, terus nanti dia naik lagi ya kan ke atas ngikutin si chartnya gitu. Nah ini kadang kan menyusahkan kita sendiri nih ya, maka kita perlu tahu nih, kalau ini kita tinggal geser ke bawah dulu, nanti baru kita bisa free kursornya, kita baru bisa di free in gitu, atau chart itu baru bisa bebas lagi untuk bergerak gitu. Jadi kita chartnya ini sama layoutnya itu lebih gampang untuk analisa nantinya gitu. Oke, kita lanjut lagi sekarang, apalagi nih fiturnya. Ini satu, ini zoom, ini untuk magnet ini nggak pakai. Nah ini stay in drawing mode ya, artinya kalau kita pencet ini, misalkan kita contoh kan kalau kayak tadi ya, in case contoh lah ini cycle-nya
satu selesai ya kan, kita nggak bisa klik lagi gitu. Nah kalau misalnya kita aktifin mode ini, terus kita klik si apa nih namanya cycle ini, itu kita begitu klik lagi aman ya, kita bisa lagi terus ambil lagi gitu. Jadi kita nggak usah bolak-balik klik yang sebelah sini gitu, karena nanti kita tinggal kalau mau selesai kita klik balik lagi ini sebelah kiri, klik lagi, nanti dia akan, terus kita ini kan masih aktif nih ya kan, masih aktif warna biru. Nah kita klik sebelah kanan di mouse nya kita di dalam chartnya, nah dia akan mati fiturnya gitu. Sama halnya kalau misalnya kita mau gambar kotak-kotak ini kan selesai nih. Nah kita pakai stay in drawing mode, nanti begitu kita klik ini kita bisa gambar kotak-kotaknya itu berulang kali tanpa kita harus bolak-balik lagi gitu. Oke, nah itu salah satu fiturnya juga. Kemudian ini untuk lock ya, lock drawing tools, artinya posisi drawing toolsnya ini itu di lock semua sama dia, jadi kita nggak usah geser-geser nih gitu. Biasanya kalau kita udah gambar banyak seperti ini kan, pas kita geser-geser gini ya, geser-geser cat kan, si cat ini kadang ada yang kegeser lah, ada yang ketarik naik lah atau ketarik turun lah gitu kan. Nah dengan ada fitur lock drawing tools ini, jadi kita nggak akan takut nih kegeser. Ini lock, nah ini ya lock drawing tools ini, kita nggak akan takut kalau misalnya kita mau geser-geser chartnya gimana pun ya kan, itu nggak akan kegeser drawing tools kita gitu, posisi akan tetap sama seperti ini gitu. Oke, kalau ini yang gambar mata ini ya, kalau kita klik sebelah kiri, sebelah tanda panah kecilnya ini ada hide drawing, artinya drawing kita tetap ada, cuma di hide sama dia ya kan. Nanti kita tinggal klik lagi sebelah sini, dia akan muncul ya kan tuh. Atau kita mau hide indikator, nah itu bisa juga, nanti indikator yang di bawah sini di hide semua sama dia gitu. Nah kalau ini itu kita bisa remove semua ya, jadi di sini kan kalau kita klik doang tetap dia akan muncul mau remove 9 drawing atau remove 0 indikator. Kalau kita pakai indikator sini misalkan pakai volume, nah sini akan muncul remove 1 indikator gitu. Nah ini kan kita nggak ada nih, jadi kita cuma ada remove 9 drawing. Nah ini akan remove semuanya, clear chart kita. Misalnya udah terlalu amburadul nih chart kita segala macam, kebanyakan garis-garisnya, terus kita malas kayak hapus satu-satu ya kan, misalnya ini. Ya tuh, ini kan banyak nih. Nah ini kan kita malas nih hapusnya, karena kan kalau misalnya hapus satu-satu begini ini kan terlalu wasting time kan. Nah kita bisa langsung klik ini remove 9 drawing gitu, atau remove 9 drawing, nanti akan hapus semua gitu. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan mengenai trading view nya. Kemudian ini kalau tanda bintang ini untuk nge-hide sama nge-show si favorite tools kita yang tadi di sini. Yang bintang-bintang ini bisa, kalau misalkan bintang yang warna biru berarti dia akan show di sini. Tapi kalau misalkan favorite tools kita hilang ya, di sini kita cukup checklist lagi nih, kita cukup nyalain lagi di sini bintang birunya, nanti akan muncul lagi di sini gitu. Oke ya, itu untuk beberapa fitur trading view yang nanti kita juga akan masuk ke bagian sini di video terakhir ya, ini ya video terakhir mengenai trading view gitu. Akan kita pisahkan videonya karena terlalu panjang gitu, nantinya takutnya kalian bosan dengerin saya gitu. Oke, jadi see you on the next video lagi untuk trading view. Jadi mohon maaf karena videonya terlalu panjang ya kan, dan memang harus dipisah menjadi beberapa part ya. Jadi saya akan jamin kalau si chart setting ini akan menjadi part terakhir untuk pembahasan trading view gitu. Oke, jadi semoga dengan ada video ini bisa membantu kalian untuk belajar trading view lebih detail lagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.